Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebagian dari khotbah di Bukit Tuhan Yesus. Sebagian. Jadi kalau saya bahas seluruhnya, bisa berapa seri gitu. Saya ambil yang sederhana dulu ya. Nanti semoga seluruh khotbah di bukit, bagian-bagian yang menariknya, saya bisa kupas satu persatu seperti saya mengupas ayat ini. Apa yang saya mau kupas pada kesempatan kali ini yang merupakan bagian dari khotbah di Bukit Tuhan Yesus. Ayat yang mau saya bahas kali ini adalah terambil dari Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Tak dapat dipungkiri, ayat ini adalah salah satu ayat favorit orang Kristen. Bahkan tidak sedikit ayat ini menjadi ayat favorit para pendeta. Kenapa? Nah, ini yang mau saya jelaskan. Kita buka ya Alkitab kita, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sederhana kan ayatnya? Saya baca lagi. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tidak sedikit hamba Tuhan yang ketika mengkhotbahkan ayat yang sederhana ini, kira-kira isi khotbahnya begini. Tuh ayatnya bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu yang dicari-cari orang, ya misalnya berkat materi gitu ya, akan ditambahkan kepadamu. Lalu implementasinya bagaimana? Oh begini implementasinya, Anda harus cari dahulu kerajaan Allah. Nyarinya bagaimana? Kemudian ada yang mengkhotbahkan misalnya, ya tidak terlalu salah sih, tetapi kurang tepat. Misalnya, Anda harus bangun pagi dan berdoa. Iya, penting itu. Bangun pagi dan doa pagi, penting. Tapi apakah itu mencari dahulu kerajaan Allah? Maybe yes, maybe no. Karena konsep mencari dahulu kerajaan Allah bukan dari hanya satu kejadian. Dalam hal ini, bangun pagi dan doa pagi. Sekali lagi ya, saya bukan bilang doa pagi tidak penting. Oh, penting. Orang Kristen kualitasnya salah satunya dinilai dari seberapa kuatnya dia doa pagi. Seberapa konsistennya dia melakukan doa pagi. Jadi doa pagi adalah bagian yang penting. Bisa saja disebut itu adalah bagian. Sekali lagi ya, bagian dari cari dahulu kerajaan Allah. Tapi itu baru bagian kecilnya. Apalagi? Rajin baca Alkitab. Oke. Karena setiap orang Kristen harus rajin membaca firman Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhan itu adalah makanan rohani. Apalagi? Ditambahkan, harus rajin ikut kebaktian setiap hari Minggu. Oke, itu adalah bagian dari mencari dahulu kerajaan Allah. Nggak salah sih. Apalagi? Ditambahkan lagi, harus memberikan persembahan yang terbaik. Nah, di sini sudah mulai masuk nih, ya. Memberikan persembahan yang terbaik. Kalau Anda memberikan persembahan tidak baik, maka Anda tidak mencari dahulu kerajaan Allah. Pertanyaannya yang terbaik yang kayak apa gitu ya. Oke, itu nanti ya. Apalagi ditambahkan lagi, rajin memberikan persepuluhan. Karena dengan memberikan persepuluhan, itu Anda mencari dahulu kerajaan Allah. Mulai dah nih, masuk yang menurut saya mulai melenceng. Kenapa saya katakan melenceng? Lihat lagi dah video-video saya, ada 29 seri mengenai persepuluhan. Jadi kalau dibilang mencari dahulu kerajaan Allah adalah memberikan persembahan persepuluhan, itu sudah mulai melenceng.
Apalagi, tambah lagi, Anda harus memberikan persembahan buah sulung setiap akhir bulan Januari. Itu gaji seluruh bulan Januari Anda kasih. Pertanyaannya nanti di bulan Februari Anda makan apa ya? Oh, makan tabungan. Itu cara Anda mencari dahulu kerajaan Allah. Oke? Pertanyaannya, jadi apa sebenarnya itu Pak, mencari dahulu kerajaan Allah? Tadi Bapak bilang ini baru bagian kecil, itu juga baru bagian kecil. Yang ini melenceng, yang ini gini. Begini, saya ambil contoh, saya kontraskan dua kasus yang terjadi. Ya, jadi ini Anda bisa langsung nalar ya, dengan memakai contoh kehidupan sehari-hari. Ada dua orang ibu. Satu ibu ini tidak beragama Kristen. Satu ibu lagi ini beragama Kristen. Yang ibu yang tidak beragama Kristen jualan beras. Ibu yang ini satu nih yang tidak beragama Kristen ya jualan beras. Ibu yang beragama Kristen di sebelahnya juga jualan beras. Jadi sama-sama pedagang beras. Ibu yang non-Kristen ini pakai timbangan atau ukuran yang tepat, tidak dikurangi. Ibu yang beragama Kristen rajin putar lagu-lagu rohani. Sambil menunggu pelanggan dia baca Alkitab. Tetapi timbangannya atau ukuran dari untuk penjualan berasnya sudah dikurangi. Jadi kalau dia pakai timbangan, kalau Anda beli sama dia 1 kilo, di rumah Anda timbang dengan timbangan yang benar cuma 900 gram. Tapi ibu yang satu ini kalau Anda beli 1 kilo, padahal dia bukan orang Kristen, Anda pulang ke rumah, Anda timbang 1 kilo. Tidak dikurangi. Padahal bukan orang Kristen. Ini orang Kristen, putar lagu-lagu rohani di lapaknya, sambil nunggu pelanggan dia buka-buka Alkitab. Tetapi dia pakai timbangan yang curang. Oke? Ibu yang Kristen pasti bangun pagi lah saya asumsi. Pasti doa pagi. Apalagi sambil nunggu pelanggan baca Alkitab. Kan seakan-akan dia mencari kerajaan Tuhan dahulu kan. Sambil baca Alkitab, dia putar lagu rohani, dia nyanyi juga. Tapi dia pakai timbangan curang. Sedangkan yang satu lagi bukan orang Kristen, dia pakai timbangan yang benar, dia tidak nyanyi-nyanyi lagu rohani, padahal karena dia bukan orang Kristen, dia tentu tidak baca Alkitab. Tapi dia pakai timbangan yang benar. Nah, kemudian karena ibu ini terbukti menjual dengan timbangan yang benar, menjadi buah bibir ibu-ibu rumah tangga yang lain. Sehingga kalau dia bilang, kalau lu beli beras ya, ke ibu yang ini nih. Jangan yang sebelah sini, yang suka setel lagu-lagu rohani tuh. Yang terlihat rohani, baca-baca Alkitab gitu ya. Tapi timbangannya curang. Nah, orang yang bukan Kristen ini, ibu-ibu yang bukan Kristen ini, yang tidak setel musik rohani, yang tidak baca Alkitab, by definition, secara definisi, dia mendahulukan dulu kerajaan Allah. Duh, dengan gimana Pak? Kan dia enggak doa pagi, Pak. Dia enggak baca Alkitab, dia enggak ke gereja. Lah, tidak perlu jadi orang Kristen untuk mencari dahulu kerajaan Allah. Dia dalam kehidupannya sehari-hari mempraktekkan mencari dahulu kerajaan Allah meski dia bukan orang Kristen. Sehingga dia menjadi buah bibir ibu-ibu yang dari langganannya yang puas dengan beras yang dia jual dengan timbangan yang benar. Jadi buah bibir. Sehingga orang-orang mau beli beras ke lapak ibu ini yang bukan orang Kristen. Sedangkan ibu-ibu yang Kristen ini yang rajin putar lagu rohani, buka Alkitab sambil nunggu pelanggan, ternyata memakai timbangan curang, ketahuan. Orang-orang pada nggak mau belanja lagi ke ibu ini. Sederhana kan? Artinya orang yang ini, yang bukan orang Kristen, mendahulukan dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nggak boleh nipu, tidak mencuri. Ya kalau pakai timbangan curang kan mencuri milik orang lain kan? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada ibu ini. Apa? Rezeki. Pelanggannya datang lagi, bahkan memperbincangkan. Kalau belanja di sini. Jangan yang di sini. Nah, ibu ini sudah rajin bangun pagi, doa pagi, baca Alkitab. Bahkan rajin ke gereja. Bahkan rajin memberikan persepuluhan. Tapi kehidupannya, dia tidak mencari dahulu kerajaan Allah.
Kan tadi saya sudah bilang, ke gereja, baca Alkitab, doa pagi, rajin memberikan persepuluhan, itu hanya bagian kecil. Tapi dalam prakteknya, implementasinya, bagaimana? Ya dong, kalau Anda rajin bangun pagi, rajin doa pagi, rajin baca Alkitab, tapi kalau jualan masing pakai timbangan bodong, Anda tidak sedang mencari dahulu kerajaan Allah, maka segalanya atau semuanya itu tidak akan ditambahkan kepada ibu ini. Apalagi ada pendeta gitu ya, sering saya dengar dan kejadian. Sudah tahu investasi bodong, robot trading bodong, dia jadi leadernya. Mohon maaf ya kepada hamba Tuhan yang menjual robot trading bodong gitu. Karena saya miris benar gitu ya. Ada satu perusahaan robot trading bodong yang pembukaan kantornya diberkati luar biasa oleh pendeta, dan pendeta yang memberkati juga ikut jualan robot trading bodong, memprospek jemaatnya. Sekarang stuck gitu. Bagaimana pertanggungjawabannya? Ya mungkin saja pendeta ini nggak ngerti gitu, itu robot trading bodong. Dia juga korban, tapi kan sebenarnya dia bisa punya hikmat dong, dia bisa mempelajari dulu. Tapi yang lebih gawatnya, dia sudah tahu itu robot trading bodong, dia tetap jual ke jemaatnya. Jadi jemaatnya terjerumuskan. Nah, lebih bahaya lagi, hamba Tuhan gitu ya. Waduh, yang sudah hebat, yang sudah bisa berkhotbah ketimbang ibu-ibu yang jualan beras pakai timbangan bodong. Harusnya ini mesti lebih hebat dong. Pastilah, mungkin sekolah tinggi teologi, mungkin sudah STH, mungkin MTH, mungkin doktor teologi. Tapi dalam kehidupannya dia tidak mencari dahulu kerajaan Allah. Atau dia hebat dah S3, doktor teologi. Tapi dalam kehidupan sehari-harinya dia dipenuhi dengan amarah, dendam, mau merusak kehidupan orang, mau menjatuhkan orang karena mungkin sakit hati atau apa. Padahal sekolah teologinya tinggi, doa paginya mungkin kuat, ya, pintar memberikan khotbah. Tapi dalam prakteknya, dia punya dendam yang tidak pernah terpuaskan. Harus melihat musuhnya jatuh. Apakah orang ini mendahulukan kerajaan Allah? Tidak. Jadi yang saya sebutkan tadi benar. Anda boleh bangun pagi, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari Anda tidak mempraktekkan apa yang Anda baca, apa yang Anda doakan, apa yang Anda khotbahkan. Anda tidak sedang mencari dahulu kerajaan Allah. Maka semuanya itu tidak akan ditambahkan kepada Anda. Jadi ayat ini sederhana tapi harus dijabarkan dengan tepat. Jadi bukan hanya sekedar rajin ke gereja, memberikan persembahan, apalagi persembahan persepuluhan, plus persembahan buah sulung setiap tahunnya. Maka rezeki Anda akan berlipat-lipat. Tidak demikian Allah bekerja. Allah bekerja ada tatanannya. Tatanannya adalah Anda benar-benar harus melakukan dahulu segala atau mencari dahulu segala tadi itu ya, kerajaan Allah dan kebenarannya baru ditambahkan. Bukan hanya sekedar memberikan persembahan, bukan sekedar memberikan persepuluhan. Kalau Anda memberikan persembahan dan persepuluhan mengharapkan semua ditambahkan, Anda itu dagang sama Tuhan. Ya. Saya bukan berarti mengatakan persembahan itu tidak penting. Penting, orang Kristen hidupnya harus memberi. Karena pekerjaan Tuhan butuh dana. Tapi jangan dipakai persembahan Anda ini untuk dagang. Tuhan, saya kasih 1 juta, berkati saya 10 juta. Kan ada ayatnya Pak. 30, 60, 100 kali lipat. Itu berbicara mengenai iman. Buah iman. Bukan apa ya, pengembalian persembahan 100 kali lipat. Belajar lagi. Oke? Jadi demikian saja bahasan saya mengenai carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Shalom.